Pasar pagi itu terasa begitu lengang bagi Rini. Sudah hampir 2 jam ia duduk di balik meja kecil tempatnya menjajakan kue tradisional. Namun pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Tangan Rini sibuk menyeka meja kayunya yang mulai berdebu. Berharap kesibukan kecil itu mampu mengalihkan pikirannya dari perasaan gelisah yang menggerogoti hatinya. Sepanjang jalan pasar, terlihat jelas perbedaan. Dagangan tetangganya, Ana, penuh dengan pembeli yang rela antre hingga keluar warung. Pemandangan itu menusuk hati Rini. Kenapa? Ya, dulu mereka sering mampir ke sini. Gumam Rini lirih sambil memandangi loyang onde-onde yang masih penuh. Ia mencoba tersenyum pada seorang ibu yang lewat, tapi hanya mendapat anggukan singkat tanpa niat membeli. Perasaan malu dan sedih bergulung menjadi satu. Seakan-akan, ia yang dulu dikenal sebagai penjual kue terbaik di pasar ini kini hanya menjadi bayang-bayang usaha Ana. Warung kopi milik Ana baru berdiri 6 bulan, tapi sudah menjadi primadona. Ana tidak hanya menjual kopi, tapi juga kue modern seperti brownies dan chiffon cake yang digandrungi anak muda. Sementara itu, dagangan Rini terasa kuno di mata banyak orang, meskipun ia tahu betul bahwa rasanya tak kalah lezat. Namun, kenyataan tak berpihak. Pelanggannya satu persatu berpaling ke warung sebelah, dan tak ada cara yang bisa Rini lakukan untuk menghentikan mereka. Malam sebelumnya, Rini sempat curhat pada suaminya, Budi. Namun Budi hanya menghela napas panjang. Rezeki itu sudah ada jalannya, Rin. Kita harus sabar, katanya. Tapi Rini merasa ucapan itu terlalu sederhana untuk menjawab masalahnya. Bagaimana mungkin ia bisa sabar sementara utang untuk modal dagangan semakin menumpuk? Ia merasa suaminya tak memahami betapa berat beban yang ia pikul sebagai pencari nafkah tambahan di keluarga mereka. Saat matahari mulai tinggi, Rini memutuskan untuk berkemas lebih awal. Tak ada gunanya menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Namun, di saat yang sama, ia mendengar suara riuh dari arah warung Ana. Ternyata Ana sedang membagikan minuman gratis kepada pembeli setianya sebagai bentuk terima kasih. Keramaian itu semakin membakar hati Rini. Ia tak mampu menahan rasa iri yang perlahan berubah menjadi amarah. Apa dia sengaja pamer seperti ini untuk menjatuhkanku? Pikirnya. Berprasangka buruk. Di perjalanan pulang, Rini berjalan menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Langkahnya terhenti di depan papan pengumuman desa, di mana ia melihat selebaran kecil bertuliskan, ***, Mbak Surti, solusi hidup dan rezeki Anda. ***, nomor telepon dan alamat yang tertera di bawahnya seakan memanggil Rini. Ia mendengar cerita tentang dukun itu dari banyak orang. Konon, Mbak Surti bisa membuat usaha seseorang melejit atau bahkan menghancurkan usaha orang lain. Apakah ini jalanku? Pikir Rini sambil meremas selebaran itu. Bagian kecil dari dirinya merasa malu memikirkan hal semacam itu. Namun perasaan iri telah menciptakan lubang gelap dalam hatinya. Lubang yang hanya bisa diisi dengan sesuatu yang ekstrim. Dengan langkah gontai, Rini pulang ke rumah. Selebaran itu ia simpan di dalam tasnya, seakan menjadi rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Di benaknya, ia mulai merancang langkah berikutnya, tapi tanpa ia sadari, saat itu juga ia telah membuka pintu menuju sebuah bencana yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Rini duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Lampu pijar yang redup memantulkan bayangan dirinya di dinding, menambah kesan muram pada suasana hatinya. Di atas meja kayu kecil, selebaran yang ia ambil dari papan pengumuman desa tergeletak begitu saja. Berkali-kali Rini menatap kertas itu, tapi hatinya terus berperang. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Bisiknya pada diri sendiri. Namun, bayangan warung Ana yang selalu ramai terus menghantui pikirannya, menekan logika dan menggiringnya pada hasrat yang gelap. Budi, suaminya, masuk ke ruang tamu membawa secangkir teh hangat. Rin, kamu kenapa? Dari tadi melamun saja, tanya Budi dengan nada lembut. Rini hanya menggeleng sambil memaksakan senyum. Ia tidak ingin Budi tahu apa yang sedang ia rencanakan. Baginya, ini adalah masalah yang harus ia selesaikan sendiri. Namun, di balik senyumnya, Rini merasa ada sesuatu yang merayap di hatinya, sebuah rasa bersalah yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, saat menjajakan dagangannya di pasar, Rini bertemu dengan Sinta.
sahabat lamanya yang jarang ia temui. Mereka berbincang singkat, membicarakan kehidupan masing-masing, hingga akhirnya Sinta menyinggung soal usaha. Aku dengar, ya, anak itu pakai penglaris. Pantas saja usahanya maju pesat, bisik Sinta dengan nada rahasia. Perkataan itu langsung menyulut emosi Rini. Penglaris, pikirnya. Setengah percaya, Sinta melanjutkan. Kalau kamu mau, aku tahu cara agar usahamu bisa kembali ramai. Ada dukun di ujung desa, namanya Mbak Surti. Banyak orang bilang, dia bisa bantu menarik rezeki atau bahkan. Sinta berhenti sejenak, lalu menatap Rini dengan pandangan penuh arti, menghancurkan usaha orang lain. Kata-kata itu menusuk hati Rini seperti pisau. Di satu sisi, ia merasa takut mendengar hal seperti itu. Tapi di sisi lain, keinginannya untuk membalas Ana semakin kuat. Hari berikutnya, Rini semakin dihantui oleh kata-kata Sinta. Ia tak bisa memejamkan mata saat malam tiba. Bayangan Ana yang tertawa bersama pelanggan di warungnya terus mengganggu pikirannya. Aku harus melakukan sesuatu, desis Rini dalam kegelapan malam. Selebaran yang ia sembunyikan di dalam tas kini diambilnya kembali. Dengan tangan gemetar, ia membaca nomor telepon yang tertera. Mungkin ini satu-satunya jalan, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Esok harinya, dengan alasan membeli bahan dagangan, Rini meninggalkan pasar lebih awal. Namun, tujuannya bukanlah toko bahan baku seperti biasanya. Ia naik angkot menuju ujung desa, tempat di mana Mbak Surti tinggal. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar kencang. Setiap kali ia ingin mundur, rasa iri yang telah mengakar kuat selalu berhasil mendorongnya maju. Rumah Mbak Surti tampak menyeramkan, terletak di tengah kebun bambu yang lebat. Rini berdiri di depan pintu kayu yang berderit, merasa tubuhnya lemas. Sebuah bisikan di dalam hatinya memintanya untuk pergi, tapi suara lain yang lebih kuat terus memaksanya mengetuk pintu itu. Aku harus melakukan ini, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Pintu akhirnya terbuka, dan seorang wanita tua dengan tatapan tajam menyambutnya. Kamu Rini, kan? Tanya Mbak Surti tanpa basa-basi, seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Suara seraknya membuat bulu kuduk Rini berdiri. Ia hanya mengangguk pelan, merasa lidahnya keluh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mbak Surti mempersilakan Rini masuk. Di dalam, aroma kemenyan menyelimuti ruangan. Dan di sanalah, keputusan besar yang kelak menghancurkan segalanya mulai diambil. Rini duduk di lantai beralaskan tikar tua. Tangannya gemetar saat menangkupkan secangkir teh pahit yang disodorkan Mbak Surti. Bau kemenyan semakin menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma bunga layu yang menguar dari sudut ruangan. Di dinding bambu yang penuh coretan aneh, terpajang sebuah cermin kecil yang retak. Cermin itu memantulkan wajah Rini yang tampak lebih tua dari usianya, lelah oleh rasa iri dan beban hidup. Mbak Surti duduk bersila di hadapannya, mengenakan kain lusuh dengan rambut yang digelung asal-asalan. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara berat, menatap Rini dengan mata tajam seperti menembus isi hatinya. Rini tak langsung menjawab, lidahnya terasa keluh. Namun, bayangan, keramaian di warung Ana kembali melintas di pikirannya, membakar amarah yang telah lama ia pendam. Aku ingin usahaku kembali ramai, jawab Rini akhirnya, dengan suara bergetar. Dan, aku ingin warung Ana hancur. Dia sudah mengambil semua pelangganku. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, tapi saat sudah terucap, ia merasa seperti telah melewati batas yang tak mungkin kembali. Mbak Surti tersenyum samar, senyum yang entah mengandung pengertian atau ancaman. Permintaanmu bisa kupenuhi, kata Mbak Surti pelan sambil mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari balik bajunya. Ia membuka kantong itu dan mengeluarkan beberapa benda aneh, sebuah boneka jerami, paku berkarat, dan segumpal rambut yang tampak menyeramkan. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Lanjutnya, Rini menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Berapa? Aku bisa bayar dengan uang hasil daganganku. Namun, Mbak Surti menggeleng pelan. Uang bukanlah satu-satunya harga yang harus kau bayar, nak. Aku butuh sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang berasal dari dirimu sendiri. Rini tertegun. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Tapi kemudian ia berpikir, apalagi yang bisa ia korbankan?
Semua sudah hampir habis. Berikan aku sehelai rambutmu dan sebuah janji, lanjut Mbak Surti sambil menatap tajam. Janji bahwa kau tak akan menyesali keputusan ini, apapun yang terjadi. Rini merasa ragu, tapi bayangan hidupnya yang semakin sulit membuatnya mengangguk. Ia mencabut sehelai rambutnya dan menyerahkannya pada Mbak Surti, yang kemudian membungkusnya bersama boneka jerami dan paku tadi. Mbak Surti mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rini. Suara serak itu terdengar semakin keras, bergema di ruangan kecil itu. Tiba-tiba, lilin-lilin yang menyala di sekitar mereka berkedip-kedip, seolah tertiup angin yang tak ada. Rini merasakan udara di ruangan itu semakin berat, dan ia mulai menyesal telah datang ke tempat ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Setelah selesai, Mbak Surti menyerahkan sebuah kantong kecil berisi abu hitam pada Rini. Taburkan ini di depan warung Ana, dan keinginanmu akan terkabul, katanya tegas. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau mencoba membatalkan ritual ini. Jika kau melanggar, konsekuensinya akan lebih buruk dari yang bisa kau bayangkan. Dengan tangan gemetar, Rini mengambil kantong itu dan meninggalkan rumah Mbak Surti. Di luar, angin malam yang dingin membuatnya menggigil, tapi yang lebih menusuk adalah ketakutan di hatinya. Ia tak tahu bahwa langkah yang baru saja ia ambil akan menjadi awal dari bencana besar dalam hidupnya. Fajar belum menyingsing ketika Rini menyelinap keluar dari rumahnya. Kantong kecil berisi abu hitam pemberian Mbak Surti tergenggam erat di tangannya. Dengan hati-hati, ia menuju warung Ana yang masih tertutup rapat. Udara pagi yang dingin menambah ketegangan dalam dirinya. Ia melihat sekeliling, memastikan tak ada yang mengawasinya. Dalam ketergesaan, Rini membuka kantong itu dan mulai menaburkan isinya di depan pintu warung Ana sambil mengulang-ulang mantra yang diajarkan Mbak Surti. Setelah selesai, Rini buru-buru pergi tanpa menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rasa puas, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia abaikan. Selama perjalanan pulang, bayangan wajah Mbak Surti dan ancaman yang diucapkannya terus membayangi pikirannya. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan segera berakhir. Ini demi keluarga, aku harus melakukan ini, bisiknya pada diri sendiri. Hari pertama setelah ritual itu berlalu tanpa keanehan. Namun, pada hari kedua, Rini mendengar kabar yang mengejutkan di pasar. Seorang pelanggan warung Ana mengeluh mengalami sakit perut hebat setelah makan di sana. Berita itu dengan cepat menyebar, dan para pelanggan mulai menjauhi warung Ana. Rini yang mendengar gosip itu merasa puas, meski ada sedikit rasa bersalah yang menghantui. Namun, keanehan mulai terjadi. Ana datang ke pasar dengan wajah lesu, membawa beberapa kue yang tak laku terjual. Ia bercerita kepada para pedagang bahwa barang dagangannya seringkali rusak tanpa alasan jelas. Kue-kue yang ia buat dengan susah payah tiba-tiba basi hanya dalam beberapa jam. Bahkan, mesin pembuat kopinya rusak mendadak, padahal baru saja diservis. Rini mendengar semua cerita itu dari kejauhan sambil menunduk, mencoba menyembunyikan rasa takut yang perlahan muncul di hatinya. Pada malam yang sama, mimpi buruk mulai menghantui Rini. Dalam mimpinya, ia melihat sosok menyeramkan dengan wajah penuh luka yang menatapnya tajam. Sosok itu berbisik, janji harus ditepati. Rini terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia menggigil, tapi tidak berani membangunkan suaminya. Ini hanya mimpi, pikirnya, mencoba meyakinkan diri, meski hatinya tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Rini mulai merasa diawasi. Setiap kali ia berada di pasar, ia merasa ada bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Dagangannya memang mulai ramai kembali, tapi rasa takutnya tidak hilang. Bahkan, pelanggan yang datang sering kali membawa aura aneh, tatapan mereka kosong dan dingin. Rini merasa seperti sedang berdagang di tengah kerumunan yang tidak nyata. Di sisi lain, Ana tampak semakin terpuruk. Ia mendatangi Rini dan beberapa tetangga lainnya untuk meminta saran. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti kutukan, ujar Ana dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menusuk hati Rini. Ia ingin berkata jujur, tapi rasa takut pada Mbak Surti menahannya. Ia hanya bisa memberikan saran-saran klise sambil terus menghindari tatapan Ana. Namun,
Pada malam kelima setelah ritual, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Saat Rini hendak tidur, terdengar suara langkah kaki berat di luar rumahnya. Ia mencoba mengintip dari celah jendela, tapi yang terlihat hanyalah bayangan besar yang bergerak perlahan mendekati pintunya. Janji harus ditepati. Suara itu bergema lagi, kali ini lebih keras. Rini menjerit, membangunkan suaminya. Namun, ketika Budi membuka pintu, tak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang berhembus dingin. Saat itulah, Rini mulai sadar bahwa apa yang telah ia lakukan tidak hanya menghancurkan Anna, tapi juga dirinya sendiri. Pagi itu, Rini bangun dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat seperti tak dialiri darah. Selama 3 malam berturut-turut, ia dihantui mimpi buruk yang sama. Bayangan hitam besar dengan wajah penuh luka, memanggil namanya sambil berbisik, janji harus ditepati. Rini mulai kehilangan ketenangan, bahkan dagangannya yang mulai ramai tak lagi memberikan kebahagiaan. Ia merasa seperti orang asing di tengah keramaian pasar. Saat itu, seorang pembeli, seorang ibu muda yang sering mampir, mendekati Rini. "Bu Rini, onde-onde ini kenapa rasanya aneh?" "Ya, seperti ada rasa pahit," katanya sambil mengerutkan kening. Rini memandangnya dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar saat mengambil onde-onde itu kembali. Ia mencoba mencicipinya dan merasa ada rasa pahit yang tidak biasa, seperti sesuatu yang telah rusak dari dalam. Hari-hari berikutnya semakin suram. Para pelanggan mulai menjauh dari lapaknya, sama seperti yang pernah terjadi pada Anna. Barang dagangan Rini mulai basi lebih cepat dari biasanya, bahkan sebelum waktu jual beli di pasar selesai. Ia mencoba mencari alasan logis, menyalahkan udara panas atau kualitas bahan yang kurang baik. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah, suasana semakin tegang. Budi mulai mempertanyakan perubahan sikap Rini. "Kenapa kamu terlihat ketakutan terus, Rin? Apa ada yang kamu sembunyikan?" tanyanya suatu malam. Rini hanya diam, menunduk dalam gelap. Ia tidak sanggup menceritakan kebenaran. Rasa takut pada ancaman Mbak Surti membuatnya terperangkap dalam kebisuan. Namun, Budi merasakan ada sesuatu yang janggal. Sementara itu, keadaan Anna semakin memburuk. Ia jarang terlihat di pasar, dan warungnya terlihat kosong dan terbengkalai. Warga mulai berbisik-bisik, menyebutnya terkena kutukan. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang memulai malapetaka itu. Rini, yang setiap hari mendengar cerita tentang penderitaan Anna, merasa hatinya semakin berat. Rasa bersalah yang ia coba sembunyikan kini semakin sulit untuk diabaikan. Malam berikutnya, mimpi buruk Rini semakin nyata. Kali ini, bayangan hitam besar itu tidak hanya memanggil namanya, tapi juga menarik tangannya, memaksanya berlutut di hadapannya. "Janji harus ditepati, atau kau akan kehilangan segalanya." Suara itu bergema dengan nada mengancam. Rini terbangun sambil menangis histeris, membuat Budi panik. "Kamu kenapa, Rin? Apa ini ada hubungannya dengan Anna?" tanya Budi lagi. Namun, Rini tetap bungkam, hanya menangis tanpa henti. Saat pagi tiba, Rini memutuskan untuk kembali ke rumah Mbak Surti. Dengan langkah tergesa-gesa, ia meninggalkan rumah tanpa memberi tahu suaminya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah berbicara dengan dukun itu lagi. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan harapan bahwa Mbak Surti akan memberinya jalan keluar. Namun, ketika Rini sampai di rumah Mbak Surti, ia mendapati pintu rumah itu terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Rini mengetuk pintu berulang kali, memanggil nama Mbak Surti, tapi tidak ada jawaban. Ia bahkan berkeliling ke sekitar rumah, mencoba mencari petunjuk. Di tengah kebun bambu, ia menemukan sebuah papan kecil dengan tulisan pudar, ***, janji yang dilanggar akan membawa kehancuran. ***, Rini jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia kini sadar bahwa jalan yang ia pilih telah menjebaknya dalam lingkaran malapetaka yang tak bisa ia hindari. Rini kembali ke rumah dengan langkah gontai. Pikirannya kacau setelah menemukan papan peringatan di kebun bambu Mbak Surti. Ia merasa seolah dunia perlahan menghimpitnya. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Budi menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh tanda tanya.
Kamu kemana? Rini, aku lihat kamu makin aneh akhir-akhir ini. Cerita sama aku. Ada apa sebenarnya? Tanyanya tegas. Namun, Rini hanya menggeleng pelan, berusaha menghindari tatapan suaminya. Aku cuma keluar cari udara segar, Bat. Gak ada apa-apa. Jawabnya lemah. Tapi sikapnya yang semakin tertutup membuat Budi curiga. Rin, aku gak akan marah. Tapi tolong jangan sembunyikan apapun dariku. Aku tahu ada sesuatu yang kamu takutkan. Meski suaminya bersikap lembut, Rini tetap diam. Hatinya terlalu kacau untuk berkata jujur. Hari itu, berita tentang Ana kembali mengguncang pasar. Warga mengatakan bahwa Ana jatuh sakit parah. Ia ditemukan pingsan di warungnya sendiri. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat seperti kehilangan jiwa. Beberapa pedagang mulai membicarakan hal-hal mistis, menyebut-nyebut kutukan yang menyerangnya. Mendengar kabar itu, Rini semakin merasa bersalah. Apa ini semua salahku? Pikirnya. Tapi ia terlalu takut untuk mengakui kebenarannya bahkan kepada dirinya sendiri. Namun, keanehan tidak berhenti di Ana. Di warung Rini, pelanggan mulai mengeluh mengalami rasa pusing dan mual setelah membeli kue-kue dagangannya. Rini mencoba membela diri, mengatakan bahwa bahan-bahan yang ia gunakan masih segar. Tapi perlahan, dagangannya kembali ditinggalkan. Pelanggan mulai menjauh, dan Rini merasakan deja vu yang menghantui. Skenario yang pernah dialami anak kini terjadi padanya. Malam itu, saat Rini sedang membersihkan dapurnya, lampu rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Budi, itu kamu, panggilnya. Tapi tak ada jawaban. Langkah kaki itu semakin mendekat, diikuti suara seretan seperti benda berat yang diseret di lantai. Rini merasakan dingin yang menusuk tulang. Janji harus ditepati. Suara berat itu bergema, membuatnya mematung ketakutan. Rini meraih korek api dan menyalakannya dengan tangan gemetar. Dalam cahaya kecil itu, ia melihat bayangan besar berdiri di sudut dapur, dengan wajah penuh luka yang ia kenali dari mimpinya. Rini menjerit histeris dan jatuh terduduk. Bayangan itu mendekat, berbisik pelan namun mengancam. Waktumu hampir habis. Tepat saat itu, lampu menyala kembali. Dan bayangan itu lenyap begitu saja. Namun, ketakutan yang ia rasakan tidak ikut menghilang. Keesokan harinya, Rini tidak sanggup pergi ke pasar. Ia mengunci diri di kamar, berbaring sambil memeluk lututnya. Budi, yang semakin khawatir, mencoba membujuknya untuk bicara. Rini, tolong cerita, aku gak bisa bantu kalau kamu terus seperti ini. Namun, Rini hanya menangis tanpa henti. Ia merasa dirinya telah kehilangan segalanya, pelanggannya, rasa damainya, bahkan keberanian untuk menghadapi hidup. Sore itu, Sinta datang ke rumah Rini. Aku dengar Ana sakit parah, dan sekarang daganganmu juga bermasalah. Ada apa sebenarnya, Rin? Tanya Sinta, dengan nada penuh kecurigaan. Rini hanya terdiam, wajahnya semakin pucat, tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal, ini bukan sekadar kesialan. Apa yang ia lakukan bersama Mbak Surti kini berbalik menghancurkan dirinya sendiri, perlahan tapi pasti. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Rini duduk di sudut kamar, menggigil dalam ketakutan. Setiap detik berlalu seperti ancaman baru. Ia merasa tak ada tempat yang aman, bahkan di rumahnya sendiri. Bayangan dari mimpinya seolah terus membayangi, mengintai di setiap sudut gelap. Ketukan pelan di jendela kamar membuatnya tersentak. Siapa di sana? Suaranya serak dan lemah. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanya bunyi rintik hujan bercampur suara angin yang melolong. Budi, yang tak tahan melihat istrinya dalam kondisi seperti itu, mencoba mengajaknya bicara lagi. Rini, kamu harus cerita. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku suamimu, apapun itu, kita hadapi bersama. Ujarnya, memegang bahu Rini dengan lembut. Mata Rini penuh air mata, tapi ia tetap tak berani mengucapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati, ia terus bertanya-tanya, apakah ia akan dihukum lebih berat jika berkata jujur. Ketakutan Rini semakin menjadi saat malam itu ia kembali bermimpi. Sosok bayangan besar itu berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Suara seraknya bergema di udara.
Hidupmu bukan milikmu lagi, Rini. Aku akan mengambil apa yang telah kau janjikan. Rini mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membanjiri tubuhnya. Kali ini, ia merasa yakin bahwa ancaman itu semakin dekat. Esok harinya, Sinta kembali ke rumah Rini. Kali ini dengan wajah penuh kekhawatiran. Rini, aku dengar dari tetangga kalau kamu pernah ke rumah Mbak Surti. Apa itu benar? Tanya Sinta dengan nada mendesak. Rini terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingin menyangkal. Tapi melihat tatapan Sinta, ia tahu kebohongan tidak akan membantu. Dengan suara berbisik, ia mengakui segalanya. Aku pergi ke sana, karena aku iri pada Ana. Aku ingin usahaku kembali ramai. Tapi aku tak tahu kalau ini akan berakhir seperti ini, kata Rini. Air matanya mulai mengalir deras. Sinta terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. Rini, apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi masih ada cara untuk memperbaikinya. Kita harus mencari cara menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, Rini menggeleng lemah. Aku sudah mencoba mencari Mbak Surti lagi, tapi dia menghilang. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana sekarang. Semua ini terasa seperti hukuman yang tak bisa kuhentikan, katanya sambil terisak. Sinta menggenggam tangan Rini erat. Kita harus berusaha. Kalau perlu, kita minta bantuan orang lain yang lebih tahu soal ini. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Pada malam harinya, Sinta membawa Rini menemui seorang sesepuh desa bernama Pak Harto, yang dikenal bijaksana dan memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal gaib. Pak Harto mendengarkan pengakuan Rini dengan tenang, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan telah membuka jalan bagi kegelapan. Namun, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Pak Harto memberikan sebuah ritual penebusan yang harus dilakukan Rini. Kamu harus kembali ke tempat Mbak Surti dan mengembalikan semua yang telah kamu ambil secara simbolis. Jika dia tidak ada, serahkan niatmu kepada leluhur dan mohon ampunan. Tapi ingat, keberanian dan ketulusan adalah kunci. Jika ada keraguan, semua akan sia-sia. Dengan hati yang masih diliputi ketakutan, Rini akhirnya setuju. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruknya, meskipun ia tak tahu apa yang menunggunya di ujung jalan itu. Hujan deras mengguyur malam ketika Rini, ditemani Sinta dan Pak Harto, kembali ke rumah kosong Mbak Surti. Langit gelap tanpa bulan, hanya kilat yang sesekali menyambar, menerangi jalan sempit menuju tempat itu. Rini menggenggam sesajen sederhana yang telah disiapkan Pak Harto, bunga 7 rupa, kelapa muda, dan dupa. Hatinya berdebar kencang, seolah mengetahui bahwa malam ini akan menjadi penentu nasibnya. Begitu mereka tiba di depan rumah, suasana mencekam langsung menyelimuti. Angin dingin berhembus, membawa bisikan halus yang entah dari mana asalnya. Rini berdiri mematung di depan pintu, ragu untuk melangkah masuk. Ini saatnya. Rini, jangan ragu. Kalau kamu benar-benar ingin menyelesaikan ini, kamu harus masuk dan melakukan apa yang perlu dilakukan, ujar Pak Harto dengan nada tegas namun lembut. Dengan gemetar, Rini melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan dingin. Aroma lembab bercampur bau dupa yang samar tercium di udara. Sinta dan Pak Harto menunggu di luar, memberikan ruang bagi Rini untuk menyelesaikan ritualnya sendiri. Ia menyalakan dupa dan meletakkannya di tengah ruangan, lalu berlutut, memejamkan mata sambil mengucapkan doa penyesalan. Namun, sebelum ia selesai, suara berat yang familiar terdengar di sekelilingnya. "Kau kembali, Rini." Suara itu memenuhi ruangan, membuat tubuh Rini membeku. Ketika ia membuka matanya, bayangan besar itu muncul lagi, lebih jelas dan nyata dari sebelumnya. Sosok itu berdiri di hadapannya dengan tatapan menusuk. "Janji harus ditepati, atau kau akan membayar lebih mahal," bisiknya, disertai tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Rini menggigil ketakutan, tapi ia mencoba menguatkan dirinya. Aku minta maaf. Aku salah. Aku ingin mengakhiri ini. Tolong, ampuni aku," katanya dengan suara bergetar. Sosok itu mendekat, hingga Rini bisa merasakan hawa dingin yang menyengat. "Ampunan, kau pikir segalanya semudah itu?" jawab sosok itu dengan nada sinis.
Apa yang kau ambil darinya tidak akan kembali begitu saja. Tiba-tiba, suara Pak Harto terdengar dari luar, memanggil nama Rini. Tetap tenang, Rini, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Katakan dengan tulus bahwa kamu ingin menyerahkan semuanya kembali. Rini menarik napas dalam, mencoba mengusir rasa takut yang mencengkeramnya. Dengan suara lirih, ia berkata, aku menyerahkan semuanya kembali. Ambil apapun dariku, asalkan Ana selamat. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Sosok itu menatap Rini dengan tatapan tajam, lalu perlahan menghilang, menyisakan suara tawa samar yang memudar. Udara di dalam ruangan terasa lebih ringan, meskipun masih ada sisa-sisa kegelapan yang menggantung. Rini terjatuh, tubuhnya lemah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Pak Harto dan Sinta masuk untuk membantunya berdiri. Kamu sudah melakukan bagianmu, Rini. Sekarang kita serahkan semuanya pada kehendak semesta, kata Pak Harto, sambil membantunya keluar dari rumah itu. Malam itu, Rini tidur dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ritualnya berhasil, tapi ia merasa telah melakukan yang terbaik. Namun, ketika ia terbangun keesokan paginya, langit terlihat lebih cerah dari biasanya, dan sebuah berita mengejutkan datang. Ana sadar dari sakitnya. Meski tubuhnya masih lemah, ia mulai berbicara dan bahkan tersenyum tipis pada orang-orang yang menjenguk. Mendengar kabar itu, Rini menangis, bukan karena lega, tapi karena rasa bersalah yang semakin menekan hatinya. Ia tahu bahwa perbuatannya tidak akan pernah terlupakan, meskipun ia telah berusaha memperbaikinya. Rini tidak pernah merasa lega sepenuhnya meski ritual telah dilakukan dan Ana mulai pulih. Pagi itu, ia duduk di depan warungnya yang kosong, memandang hamparan kue-kue dagangannya yang tak tersentuh. Para pelanggan yang dulu setia belum juga kembali. Bisikan dari tetangga pasar menyebut bahwa dagangannya kini terkutuk. Rini merasa dunia perlahan-lahan menjauhinya, menyisakan dirinya sendiri dalam kesepian yang menyesakkan. Kabar tentang Ana yang mulai sehat seharusnya menjadi kabar baik, tapi bagi Rini, itu justru membawa beban yang lebih berat. Ia tahu apa yang menimpa Ana adalah akibat langsung dari perbuatannya. Sinta, yang masih setia mendampingi Rini, mencoba menghibur. Setidaknya Ana sudah lebih baik, Rin. Bukankah itu yang kamu inginkan? Namun, Rini hanya menatap kosong. Tapi apa artinya itu? Sin, aku kehilangan segalanya. Harga diriku, kepercayaan orang-orang, bahkan kedamaian dalam diriku sendiri, balasnya lirih. Sore itu, Rini memutuskan untuk mengunjungi Ana. Dengan langkah berat, ia membawa sebakul onde-onde. Meski ia tahu Ana mungkin tidak akan menyentuhnya. Di depan pintu rumah Ana, ia ragu-ragu, hampir saja berbalik pergi. Tapi suara lembut dari dalam memanggil, "Masuklah, Rini." Ana duduk di kursi tua. Wajahnya masih terlihat pucat, tapi ada senyuman kecil yang menghiasi bibirnya. "Aku dengar kamu datang," katanya pelan. Rini duduk di lantai, menundukkan kepala. Tangannya gemetar saat ia mencoba berbicara. "Ana, aku hanya ingin bilang kalau aku minta maaf. Semua yang terjadi, semua penderitaanmu, itu salahku," katanya. Air mata mulai mengalir deras. Ana terkejut, tapi tetap tenang. "Apa maksudmu, Rin?" tanyanya, dengan suara terputus-putus. Rini menceritakan segalanya, rasa irinya, pertemuannya dengan Mbak Surti, dan perbuatannya yang menyebabkan semua bencana itu. Ana mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tapi tidak sekalipun ia menyela. Ketika Rini selesai, ia hanya berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa." Rasanya sulit untuk menerima bahwa orang yang kuanggap teman bisa melakukan ini padaku. Rini terisak, merasa semakin kecil di hadapan Ana. "Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku hanya ingin kau tahu betapa aku menyesal. Aku tidak berharap kau bisa melupakan semuanya. Aku hanya ingin mencoba memperbaiki apa yang sudah aku rusak," ujarnya. Ana menarik napas dalam, lalu berkata, "Rin, aku tidak akan berbohong. Aku marah. Tapi aku juga tahu, memendam dendam hanya akan membuatku lebih sakit. Aku memaafkanmu, tapi itu bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu."
Kata-kata Ana terasa seperti pedang yang menusuk hati Rini. Ia tahu, meskipun Ana memaafkannya, bekas luka itu akan tetap ada. Ia meninggalkan rumah Ana dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega telah berkata jujur. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa ia mungkin telah kehilangan persahabatan yang berharga untuk selamanya. Malam itu, Rini duduk sendirian di rumahnya, memikirkan semuanya. Hidupnya telah berubah drastis sejak hari ia memutuskan untuk mengambil jalan gelap. Ia sadar bahwa penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Aku harus memulai dari awal, pikirnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju pemulihan tidak akan mudah. Karena dosa yang telah ia lakukan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dan meskipun Rini telah meminta maaf kepada Ana, rasa bersalah tetap menghantui setiap langkahnya. Semua yang dulu ia anggap remeh, pertemanan, usaha, bahkan hidupnya sendiri, terasa seperti kepingan puzzle yang kini tersebar dan tak bisa disatukan lagi. Ia duduk di beranda rumah, menatap jalanan kosong dengan pikiran yang penuh. Para pedagang yang dulu sering mampir ke warungnya kini sudah tidak pernah terlihat lagi. Bahkan suara riuh anak-anak yang bermain di luar pun terasa semakin jauh. Pagi itu, Sinta datang dengan wajah cemas. "Rini, ada yang harus kita bicarakan," kata Sinta, duduk di samping Rini dengan wajah serius. "Mbak Surti, aku mendengar dari orang-orang, dia kembali ke desa. Mereka bilang dia sudah pulih dan sedang mencari seseorang." Rini terperanjat mendengar itu. "Mbak Surti, kenapa dia kembali? Bukankah aku sudah melakukan apa yang diminta?" Rini bertanya, bingung dan takut. Sinta mengangguk pelan. "Mungkin apa yang kamu lakukan belum cukup, Rin. Mungkin ada hal lain yang perlu diselesaikan. Kamu harus menemui Mbak Surti sekali lagi. Jika dia benar-benar kembali." Rini merasakan perutnya mual. Ketakutan kembali merayap dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ia ingin semuanya selesai, ada satu hal yang belum ia lakukan, benar-benar melepaskan rasa iri dan egonya. Ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ada harga yang harus dibayar. Dengan hati yang berat, Rini memutuskan untuk pergi menemui Mbak Surti. Kali ini, ia tidak lagi berharap untuk mendapatkan bantuan mudah. Ia tahu bahwa untuk menebus kesalahannya, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Langkahnya berat ketika ia memasuki hutan bambu yang dulu mengerikan. Setiap suara dedaunan yang berdesir di angin seperti menyentuh hatinya, mengingatkan pada dosa yang ia buat. Sesampainya di depan rumah Mbak Surti, Rini merasakan ketegangan yang menekan. Tidak ada lagi senyum ramah dari wanita tua itu, hanya tatapan tajam yang membuatnya merasa seperti anak yang berbuat salah. Mbak Surti berdiri di ambang pintu, memandang Rini dengan sorot mata yang penuh makna. "Kau datang juga, akhirnya," kata Mbak Surti, suaranya berat dan penuh misteri. "Apa yang kau bawa untuk menebus dirimu, Rini?" Rini berlutut di depan Mbak Surti, tanpa kata-kata, hanya air mata yang jatuh membasahi pipinya. "Aku sudah menyesal, aku tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ucapnya dengan suara gemetar. Mbak Surti menghela napas panjang, memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Penyesalan datang terlambat, anakku," katanya. "Tapi masih ada harapan. Jika kamu siap membayar harga yang lebih besar." Rini merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanyanya. Suara terputus-putus. Mbah Surti hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Kembalikan apa yang telah kamu ambil. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan hatimu. Belajarlah untuk memberi, bukan hanya meminta. Hanya dengan itu kamu bisa merasakan kebebasan sejati." Rini menatap Mbak Surti, merasa kata-katanya seperti palu yang menghantam kesadarannya. Apa yang dimaksud Mbak Surti bukan sekadar memberi secara materi, tetapi melepaskan rasa iri dan ego yang selama ini membelenggunya. Dengan hati yang penuh keputusan, Rini meninggalkan rumah Mbak Surti. Ia tahu bahwa perjalanan panjang menantinya. Apa yang ia lakukan di masa lalu tidak bisa diubah, tetapi ia bisa memulai langkah baru. Ia harus belajar memberi, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri.
Sebuah penebusan yang sesungguhnya tidak akan pernah mudah. Tetapi kali ini, Rini siap untuk melangkah. Meski langkah itu penuh dengan penderitaan dan ketulusan.